Oke, selamat siang teman-teman. Jadi di sini kami akan melakukan podcast yang bertema tentang pentingnya menjaga kesehatan anak muda di zaman sekarang. Nah, di sini saya dengan Elvira sebagai pewawancara dan ada dua narasumber kami dari Tante Gustin dan alumni kami Kakak Sian. Jadi yang pertama kami akan menjelaskan tentang latar belakang kegiatan kami. Jadi yang pertama kita harus mengetahui definisi kesehatan. Definisi kesehatan menurut WHO itu adalah sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahannya. Definisi ini memungkinkan adanya dua penafsiran yang berbeda. Kesehatan mental lebih dari sekedar tidak adanya gangguan atau cacat mental. Selain itu, kesehatan juga dibagi menjadi beberapa kategori seperti sehat fisik, sehat sosial, sehat jiwa. Kita juga harus mengetahui definisi pemuda menurut WHO, yaitu adalah usia anak muda adalah 10 sampai 24 tahun. Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini anak-anak mengalami perubahan fisik dan mental. Usia remaja itu terbagi menjadi 3. 10 sampai 12 tahun itu saat anak-anak memasuki fase remaja dan muda tumbuh lebih cepat. Pada masa ini anak-anak mungkin mengalami perubahan fisik seperti menstruasi, perubahan bentuk tubuh, terus juga berat badan, suara, dan juga mereka juga mulai merasakan cinta monyet. Terus emosinya juga belum stabil pada masa-masa ini. Terus remaja pertengahan 13 sampai 5 tahun ini itu lebih ke perempuan yang lebih banyak mengalami perubahan. Terus remaja akhir usia 16 sampai 9 tahun saat anak-anak memasuki dewasa muda dan fisik mereka telah berkembang secara maksimal. Kesehatan anak muda di zaman sekarang ini sangat penting karena banyaknya penyakit yang berbahaya disebabkan rokok, minuman manis, begadang atau kurang tidur, gaya hidup yang tidak beraturan. Terus pengaruh negatifnya itu sangat berbahaya. Kenapa bisa kita bilang begitu? Karena semua yang kami sebutkan tadi itu bisa menyebabkan anak di usia muda ini cuci darah, depresi, operasi, dan ini paling parahnya itu bisa menyebabkan meninggal. Pengaruh positif yang kami dapat itu adalah kami bisa memberikan edukasi ke anak muda tentang bagaimana cara menjaga tubuh kita dari hal-hal seperti itu, dengan cara olahraga, mengatur pola makan, dengan cara terus mengatur pola tidur yang sehat. Tidak hanya mengatur pola hidup sehat, tapi tidak juga lupa juga kita membangun pola kehidupan yang rohani, untuk membangun iman yang kuat supaya terhindar dari godaan-godaan dunia, baik melalui teman ataupun siapapun itu. Kita juga tadi harus tahu pengaruh rokok bagi anak muda itu sangat besar atau tidak. Pastinya sangat besar dan sangat berbahaya. Yang pertama ada gangguan pernafasan, gangguan jantung, kanker, penurunan daya tubuh, dan masalah kesuburan pada pria dan wanita. Kalau pria itu dapat mengurangi jumlah dan kualitas sperma, kalau wanita dapat menyebabkan masalah kesuburan dan komplikasi kehamilan. Pengaruh minuman manis ini juga berbahaya karena dapat menyebabkan obesitas, diabetes, kerusakan pada gigi, peningkatan risiko jantung seperti meningkatkan tekanan darah, dan juga dapat membuat ginjalnya bermasalah dan harus akhirnya cuci darah. Tujuan kegiatan kami adalah kegiatan kami itu yang pertama untuk meningkatkan kesadaran anak muda tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik, dan yang kedua untuk mendukung kesehatan mental dengan tujuan mengurangi stigma dan membantu anak muda merasa lebih nyaman untuk berbicara dan mencari bantuan jika diperlukan. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan utama dari podcast ini adalah untuk membantu anak muda meningkatkan kualitas hidup mereka dengan cara yang sehat dan positif. Oke, kita langsung masuk di pertanyaan. Jadi kami akan menanyakan beberapa pertanyaan buat narasumber. Jadi tadi saya sudah jelaskan juga
ada kesehatan kan itu terbagi menjadi beberapa. Salah satunya kesehatan mental. Seperti yang kita tahu sekarang banyak anak-anak muda yang mengalami depresi, kayak terlalu cepat lah Gen Z ini mengalami depresi, kayak sedikit-sedikit banyak tugas, mungkin sudah stres, terus kayak terlalu banyak mungkin ngeluh, terus kayak kehidupannya juga akhirnya tidak beraturan, kayak terlalu banyak lah inilah itulah, akhirnya karena depresi dia lari kemana-mana. Saya mau tanya ke Tante Gustin dan Kosean, menurutnya kalian itu definisi depresi itu bagaimana? Menurutnya kalian kayak dari pandangan masing-masing, kayak dari Tante Gustin kan yang mungkin orang tua dari Gen Z dan Kosean sebagai Gen Z sekarang bagaimana? Oh, Gen Z ya, yang untuk anak zaman sekarang Iya, dibilang Gen Z. Oh, ini jadi lebih ke depresinya. Iya, mama sekarang depresi ya menurutnya. Ya kalau depresi untuk zaman sekarang itu kan satu apa itu ya satu penyakit mental ya, baik maksudnya kejiwaan. Tapi kan depresi itu ada tingkatan dari stres dulu, baru kalau dia stres sekali terus naik ke depresi. Nah, depresi itu biasanya ya untuk zaman sekarang kalau Tante lihat lebih ke ya mungkin karena tugas, terus dunia sekarang banyak orang bilang makin hari makin edan gitu, makin gila untuk memang kalau dilihat untuk apalagi pergaulan ya nak ya. Kalau Tante sih lihat pandangnya lebih ke situnya. Kenapa bisa adanya depresi? Ya mungkin juga karena tidak diinikan ya, karena apa itu dunia sekarang handphone gadget gitu. Itu juga karena kan sekarang banyak anak-anak terikat dengan ya game, ya sosial media. Dulu kan zamannya Tante itu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi kita kebanyakan normal-normal. Mungkin kalau sekarang ya kayak gitu karena terpengaruh dari gadget, terus media sosial, belum lagi pergaulan. Nah itu kalau Tante sih pandangannya sih kayak begitu kalau untuk zaman sekarang itu. Kalau Sehat gimana nak? Itu Gen Z, generasi Z. Oke. Ya. Definisi depresi itu kalau dari saya itu situasi di mana kondisi mentalnya itu anak-anak itu kayak sudah down, tidak normal lagi karena akibat dari tekanan dari lingkungan atau kondisi atau situasi yang dia alami baru-barusan atau sudah lama yang dia simpan. Begitu kalau dari saya itu berdampak sekali sebenarnya untuk kehidupan Gen Z sekarang karena mempengaruhi pertumbuhannya, mempengaruhi caranya beraktivitas, cara berpikir dan lain-lain. Itu kalau saya. Berarti kayak termasuk kayak trauma itu bisa membuat depresi menurutnya Kosean? Iya. Oke. Terus kan kayak dampak dari depresi itu kadang akhirnya banyak yang mungkin dia lari ke rokok, terus kayak mungkin dia akhirnya kayak atau mungkin dia rusak hidupnya, kayak dia sudah tahu misalnya minum manis terus bakal buat dia sakit, atau begadang atau ini self harm, kayak dia melukai dirinya sendiri. Menurutnya Tante Gustin dan Kosean ini bagaimana kayak menghadapi mungkin ada teman atau anak yang sekelilingnya kalian lah yang ya kalian, bagaimana kalian merespon mereka yang ada di sekitarnya kalian? Iya pastinya sih dengan cara apa ya, pertama itu kita kan nggak bisa, kalau Tante pribadi kita nggak bisa ngejudge, ada pendekatan. Bukan hanya anak, misalnya kalian Tante sudah pendekatan saling satu sama lain. Jadi gini, kalau Tante pribadi, orang tua sekarang jangan kayak dulu. Kalau dulu orang tua itu kita tahu, kita menghormati orang tuanya kita. Kalau sekarang kan sebisanya kita ini Tante sama Elvira atau kakak Erika atau Adinona itu sebisanya kayak teman gitu loh. Jadi ada di saat dimana Tante bisa jadi partner, teman, bisa juga jadi orang tua. Jadi kalau Tante sih ya pastinya PDKT, cerita, curhat satu sama lain. Oh iya keluhannya apa. Nanti perlahan Tante sebagai orang tua bisa baca, oh ini anak lagi begini. Oh ini anak lagi
kasmaran, oh ini anak lagi bermasalah dengan ini, mungkin sekolah atau teman. Nah, tante sudah bisa baca dari situ, tante pelan-pelan memberi nasihat, memberi masukan. Oh harusnya adik gini. Intinya dari pendekatan dulu, satu sama lain saling curhat, saling ngomong, dan kalau bisa sebisanya terbuka sama orang tua. Saya yakin dan percaya, apalagi orang-orang tua zaman sekarang ya, pasti dia lebih modern dibanding orang tua dulu gitu. Kalau tante sih pandangannya kurang lebih kayak gitu. Kalau saya? Kalau saya mungkin saya akan jawab kalau misal saya respon bagaimana temanku sendiri yang mengalami. Mungkin kita sebagai teman memang kan tidak mungkin bisa lebih sedalam orang tua memahami teman sendiri. Karena kan kita dari pribadi yang berbeda begitu kan, lingkungan berbeda dan ketemu di satu tempat yang sama memang. Kalau saya itu misalnya ada teman saya yang begitu, mungkin saya kayak tante juga bilang pendekatan dulu, kasih tenang hatinya kayak begitu, terus tukar cerita bagaimana apa yang terjadi sama dirinya begitu kan, apa yang menyebabkan terjadi apa dan apa dia rasa sekarang. Nah dari cerita itu kita bisa mungkin berpikir apa yang bagus dan cocok untuk bisa buat dia tenang supaya mentalnya tidak terlalu down dan dia bisa perlahan-lahan normal kembali. Ya. Terus kayak pandangannya kalian yang kayak mereka sudah terlanjur melakukan kayak misalnya kayak merokok, kayak pergaulan bebas, dan apa tuh tadi kayak melukai diri sendiri tuh, bagaimana kayak tanggapannya pas mengetahui gitu? Wah, kalau kayak gitu agak berat sih sebenarnya. Kalaupun tante juga, kalaupun ada yang mungkin anak di luar ya, atau ini tolak dalam nama Tuhan Yesus, itulah selalu tante berdoa, apalagi tante memiliki anak 3 perempuan, pastinya tante selalu bawa dalam doa. Setiap orang tua pasti akan bawa dalam doa anak-anaknya. Makanya saya bilang kalian sebagai anak-anak tetap jaga nama baik orang tua, karena yakin dan percaya setiap langkahnya kalian ada doa dari orang tuanya kalian buat kalian gitu loh. Semua orang tua pasti maunya anaknya yang berhasil, baik gitu. Tapi kan kembali lagi, orang tua sebatas di dalam rumah, di sekolah guru. Nah kalau di luar itu kan kita nggak tahu. Tapi yakin dan percaya dalam payung perlindungan Tuhan kalian, saya yakin dan percaya kalian anak-anak Tuhan, yang maksudnya anak-anak yang tahu aturan, tahu aturan dalam arti dunia sekarang memang jahat ya nak ya. Makanya saya bilang ada kata-kata yang tante pernah lihat, petik itu gini, mungkin orang tua kalian tidak punya nama, tapi dari kalian nama orang tua kalian bisa terjaga. Misalnya kalian sukses, anaknya siapa? Kamu anaknya ini ya, anaknya itu. Mungkin papanya mamanya kalian gak ada nama dulu. Kalau misalnya mungkin, papanya Brian pengusaha ini, ditahu. Tapi mungkin orang juga tidak tahu, dulu papanya Brian. Tapi lihat, Brian anaknya Pak Joko ya. Brian, misalnya ini satu contoh gitu loh. Jadi dengan kalian dalam lingkungan baik, kalian bawa nama orang tua juga baik gitu loh. Jangan, itu yang saya bilang nak, entah laki atau perempuan untuk zaman sekarang, itu saya bilang maksudnya langkahnya kalian, ya kalian pun pribadi harus punya berdoa masing-masing begitu untuk kalian dirinya. Minta Tuhan lindungi kalian, Tuhan tutup bungkus kalian dengan kuasa Tuhan, darah Tuhan Yesus. Maksudnya setiap kalian melangkah gitu loh, supaya setiap langkahnya kalian tahu, yakin dan percaya masa depan yang cemerlang buat kalian, dan untuk nama baik orang tua khususnya gitu. Itu pesannya tante, ndak laki ndak perempuan. Mungkin dulu zaman dulu anak perempuan harus sekarang tidak. Apalagi yang tadi dibilang, apalagi kalau merokok sih tante pribadi lain pikirannya gini. Kalau laki-laki ya itu kan lebih ke kesehatan, iya toh. Kalau yakin kalian taunya negatifnya itu paru-paru sakit, inilah pokoknya sakit lah kalau merokok. Tapi kalau sudah yang namanya seks bebas, itu yang betul-betul waduh gimana ya. Makanya saya bilang nak, bukan hanya perempuan, laki-laki pun punya mahkota gitu loh. Ada kata-kata yang begini, tante pernah lihat juga, nikmati masa mudamu, namun tetap jaga kekudusan masa depanmu. Mungkin kalian paham ya di sini tante nggak
bagi perempuan ataupun laki-laki gitu. Kalau perempuan sensitif, laki-laki pun juga, apalagi dunia sekarang ada yang namanya LGBT. Jadi bukan hanya laki-laki gitu loh. Nah, bukan hanya perempuan, laki-laki pun. Untuk zaman sekarang, dulu mungkin orang kalau kita cuman kayak tapi kalau sekarang tante ngeri lihat berita, istilahnya mereka sudah vulgar, mereka sudah bawa si cowok pasangan sama cowok gitu loh, cewek pasangan. Dulu tidak, dulu masih sembunyi-sembunyi gitu. Nah, rata-rata gitu. Tapi sekarang sudah kan, karena kan sudah di luar negeri kan sudah disahkan ya, yang begitu. Bahkan dari ke Kristen lagi. Padahal kalau dipikir, kalau kita kan dalam firman Tuhan itu kita kalau bisa saling hidup berpasang-pasangan. Itu ada anunya lah. Saya pokoknya ada di Alkitab itu bahwa kita harus hidup berpasang-pasangan dan penuhilah bumi, bangsa-bangsa penuhilah, maksudnya dengan keturunanmu gitu loh. Kurang lebihnya sih kayak gitu kalau tante. Kalau saya gimana? Menanggapi pertanyaan yang kalau misal sudah terlanjur terjun ke dalam dunia itu, kalau saya pribadi, saya kan memang juga perokok, biasa juga konsumsi alkohol. Begitu kalau dari saya pribadi dengan lingkungan yang saya alami itu, hal tersebut tidak bisa dihentikan spontan langsung berhenti. Bisa kita hentikan dan bisa tidak. Yang pertama itu bisa dihentikan itu dengan cara dari kesadaran sendiri saja. Misalnya dikurangi dosisnya, supaya bisa tidak terlalu dampaknya tidak terlalu keras untuk diri. Terus yang bisa dihentikan itu kayak misal begini, dorongan keras memang dari lingkungan sekitar atau orang tua yang memang melarang keras. Dan ada satu lagi, kalau memang kita tidak bisa berhenti, kita berpikir orang sekitarnya kita. Kayak misalnya, saya merokok ini, kita perokok pasif, orang sekitar kita otomatis jadi kita perokok aktif, orang sekitar kita bisa jadi perokok pasif, dan itu akan mengganggu kesehatannya juga orang sekitarnya kita. Nah, itu dari saya. Kan yang tadi kita kayak sudah membahas juga dari penyakit mental dapat berdampak kepada kesehatan fisik. Menurutnya Tante Gustin dan Kosean, menjaga kesehatan itu sepenting apa? Dan kayak menurutnya kalian bagaimana cara menjaga kesehatan biar tetap kayak tidak sakit, tidak mudah goyah lah di dunia zaman sekarang ini yang kayak terlalu banyak penyakit-penyakit yang tiba-tiba bermunculan. Kembali lagi, kalau untuk kesehatan itu yang tante pernah bilang bahwa tubuh ini adalah aset gitu loh. Karena intinya gini, kalau kita sehat kita bisa melakukan semuanya, tapi kalau kita sakit kita kan tinggal berbaring, iya toh. Nah, itu juga tubuh ini punya kayak alarm. Kalau kita sudah kurang sehat, jangan dipaksa. Istilahnya waktunya kita harus istirahat gitu, jangan diporsir gitu loh. Kalau untuk itu kesehatan. Jadi apalagi tadi pertanyaan selain tentang seberapa penting dan bagaimana cara menjaganya, kayak biar kita kembali lagi kalau untuk menjaganya, ya itu salah satunya olahraga, minum vitamin, perbanyak air putih, ya lebih ke makan sayur gitu-gitu kan. Kalau untuk serat-serat untuk lebih berbanyak serat gitu loh. Ya kalau bisa kurangi yang manis, jajanan sekarang, karena kalau lihat jajanan sekarang juga kan itu yang biasanya anak-anak, jangankan kalian yang kayak adik Nona aja kemarin kan kena usus buntu. Itu tante sempat berpikir, saya pikir usus buntu itu nanti di usia-usia remaja gitu loh. Ternyata anak kecil. Dan tante dapat lagi itu dari dokternya Adenona bilang usia 2 tahun itu aja sudah bisa kena usus buntu. Nah, itu semua karena apa? Pola makan. Nah, memang waktu itu kesalahannya tante karena adik Nona ini lebih senang konsumsi Indomie goreng. Nah, dia hobi sekali. Nah, setiap kalau dia tidak dikasih dia ngamuk. Tante pikir ya karena ngamuk ya sudah tante kasih aja. Tapi sekarang sebaliknya, lebih baik dia ngamuk daripada tante
kasih gitu, karena dampaknya itu akhirnya pas dia masuk ruang operasi dengan badan kecil gitu, tante kayak nggak tega gitu loh. Kita aja kalau masuk ruang operasi orang besar embut-embutan, istilahnya ada rasa nervous, takut gitu loh, walaupun itu usus buntu atau apa begitu kan, atau melahirkan sesar, itu aja pokoknya namanya ruang operasi, kita kan nggak tahu di dalam Tona. Nah itu yang tante sih kalau untuk menjaganya lebih ke situnya. Kalau lebih makan olahraga, makan minum vitamin, makan yang berserat, kurangin yang manis-manisan, kurang lebih kayak gitu. Mas Yan? Kalau dari saya, seberapa penting itu menjaga kesehatan itu kesehatan itu yang paling utama. Yes. Kesehatan itu harus dijadikan prioritas dalam hidupnya kita. Ya, lebih baik kita menahan hawa nafsu daripada kita harus mengorbankan kesehatan. Yes. Karena kalau kita tidak sehat, sama yang seperti Tante Gustin tadi bilang, kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita hanya, kalau bilang kata kasar, kita sudah jadi beban dunia ini. Yeah. Kalau kita sudah rebah dalam di atas tempat tidur itu kan kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Dan kedua, pentingnya menjaga kesehatan itu berdampak juga untuk orang lain, yang sangat penting begitu. Nah oke, di sini saya kan juga akan bertanya, mungkin ini tentang rokok ya. Jadi kan mungkin ini kan rokok bukan hanya dari kebiasaan, mungkin bukan hanya karena diri sendiri yang mau tuh, tapi kan mungkin juga banyak dari pengaruh sosial media, pengaruh lingkungan begitu. Nah saya mau tanya, bagaimana ini pengaruh lingkungan sosial dan ini media terhadap kebiasaan rokok, apalagi di kalangan anak kita sekarang, anak muda ya. Mungkin dari Kasian dulu. Pertanyaan tadi apa? Ini bagaimana pengaruh lingkungan sosial dan media terhadap kebiasaan merokok? Oh oke. Bagaimana pengaruh lingkungan dan sosial media terhadap kebiasaan merokok? Yang paling pertama itu yang saya lihat itu sekarang, itu kalau kayak kita laki-laki begini kan dibilang itu merokok kayak gaya hidup nih. Kayak dibilang, enggak keren ini kalau nggak merokok gitu kan. Apalagi kalau berdiri begini sama teman-teman, ngisap, kerennya itu orang, merasa keluar dari hidungnya, kan begitu. Itu rokok sebenarnya dibilang ada positif ada negatifnya. Yang pertama itu paling besar memang negatif, itu merusak kesehatan. Itu bikin hancur memang. Kalau positifnya itu sebenarnya kalau kita pandangannya kita kayak laki-laki begini, mau diterima yang logika juga nggak bisa, tapi kenyataannya begitu. Itu positifnya itu lebih ke mencari ketenangan, mencari ketenangan jiwa. Kayak misalnya kita kembali ke depresi begitu kan, depresi itu temannya memang paling cocok itu, apalagi kalau kita kayak masih begitu kan, rokok, alkohol, sudah selesai, tenang kayak lagi jiwa. Ya kayak hilang stres begitu ya. Terus itu yang dampaknya pengaruh lingkungan. Itu tadi yang saya bilang pengaruh lingkungan. Kayak misalnya kalau kita bergaul sama temannya kita, dan misalnya cuman kita sendiri yang tidak merokok begitu, dan temannya kita semua itu merokok, jadi kita kayak rasa lain sendiri begitu. Kita mau menyesuaikan diri dengan temannya kita karena kita minoritas di situ. Nah otomatis kan kita menjadi perokok juga kembali. Nah begitu kalau saya. Mungkin ada dari Tante. Pengaruh media sosial rokok ya. Lingkungan sosial dan media. Ya kembali lagi kalau Tante sih kembali lagi ke diri masing-masing ya. Seperti saya tadi ya, karena kalian laki-laki gitu loh. Tapi enggak laki-laki, perempuan juga ada loh gitu kan. Untuk sementara mungkin ya karena gaya-gayaan, keren-kerenan. Ya tergantung dari diri masing-masing sih nak. Betul yang saya bilang, dampak negatifnya itu lebih besar dibanding positif. Malah Tante sih pikir nggak ada positifnya deh, negatif semua ya dipandang, apalagi kalau khususnya perempuan dipandang tidak baik ya toh. Terus ya itu mempengaruhi kesehatan kalian, kurang lebihnya sih kayak gitu kalau untuk ini pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini untuk ke Kasian. Jadi rasanya rokok itu bagaimana dan kenapa bisa kecanduan, dan penyebabnya itu Kasian bisa terjerumus dalam ini rokok itu kenapa bisa? Oke. Mulai dari sejarah dulu. Saya pertama coba rokok itu kelas 1 SD. Itu coba rokok itu pertama karena saya penasaran, ini opa aku di rumah kok kalau sore-sore ini kenapa bisa munculkan asap? Apakah dia ini sebagai korek atau bagaimana? Nah, setelah dia masuk kamar mandi, saya lihat apa ini namanya? Sampurna. Saya coba ambil satu, saya bakar. Tapi
itu yang bikin hampir saya mati. Bilang, aduh, sakit dadaku. Karena saya pikir itu ditelan. Jadi saya telan. Saya telan. Asapnya saya telan. Bilang itu saya bodoh sekali situ. Lama-lama saya trauma dengan itu barang. Masuk SMA apa namanya? Teman-teman juga bergaul, duduk sama-sama merokok. Nah, di situ saya mulai dipancing. Sian coba dulu Sian. Ini supaya bisa tenang-tenang pikiran tuh, tugas banyak apa segala macam. Saya pertama coba, kenapa sakit sekali dada ini toh? Sakit sekali dada ini, isap ini. Tapi dia bilang teman-teman belum terbiasa. Belum terbiasa. Nah, di situ kan namanya pancingan. Pancingan, godaan semua tuh. Godaan itu masuk godaan itu. Kata-kata supaya bisa mendorong kita ke dalam situ. Nah, setelah itu saya coba, saya bilang, kayaknya ini harus saya biasakan ini. Di situ kayaknya jelek sekali pikirannya kalau begitu. Karena teman-temanku juga bikin, masa temanku bisa, saya tidak. Pelan-pelan uang jajan yang untuk harusnya makan saya pakai belikan rokok. Nah, di situ pelan-pelan, loh kok kenapa kayak sudah jadi santai nih rasanya nih. Tapi memang yang dirasa memang yang awalnya kita tidak merokok itu enak sekali kalau bernafas. Tapi ini kayak mulai agak berat begitu kan. Itu kalau dibilang rasanya rokok itu sebenarnya tidak ada rasanya, tapi bikin sakit. Itu rasanya di dada itu sama di leher. Nah, tapi tergantung juga rokoknya apa. Ada yang keras, ada yang soft. Nah, makanya dari itu kalau kami laki-laki itu rasa rokok tidak ada, tapi mental yang dibikin tenang. Begitu kalau dari saya. Ada ndak untuk sebagai pertanyaan penutup ini, ada ndak penyakit yang kosen sudah rasa dari ini rokok? Kan tadi kosen cuma mungkin rasa kayak sakit dadanya, terus sudah bernafasnya agak susah-susah, tidak selega pas sebelum merokok. Ada ndak? Oke, kalau masalah penyakit yang disebabkan oleh rokok, mungkin bisa dibilang pernah kami rasakan. Yang paling keras itu saya pernah rasakan pas SMP itu bronkitis. Di situ memang saya tidak kentara bilang saya merokok, tapi saya sering sembunyi. Ya, dari SMP itu, tapi enggak. Bukan dari SMP. Dari SD. Coba-cobanya, iya. Cuma untuk anunya SMP. SMP, tapi itu sudah mulai merokok. Yang lebih sering begitu. Iya, 1-2 batang per hari, kali 7 hari seminggu, kali 30 hari sebulan, kali 34 per tahun, ya begitu. Nah, di situ saya mulai rasa, kok ini kenapa saya demam, enggak sembuh-sembuh. 2 minggu itu saya tahan demam terus sampai enggak pergi sekolah. Itu kenapa ini berat sekali nafasku. Pas ternyata di ronsen di dokter, ternyata dapat bronkitis. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu parah sebenarnya kalau saya tidak merokok, karena kan saya selalu keluar malam naik motor kan enggak pakai jaket. Nah, itu kan penyebabnya paru-paru basah, bronkitis. Ditambah ternyata ini paru-paru pas di ronsen kabur, ternyata asap. Itu dan sudah tidak segar lagi bentuknya. Begitu. Nah, itu bronkitis itu sebenarnya salah satunya itu, dan kedua pernah hampir didapat penyakit liver. Hampir. Itu sebelum masuk SMA, SMP juga. Itu saya rasa kenapa liverku itu kayak berat sekali, kayak sakit, nyeri begitu. Jantung juga. Itu pernah waktu awal-awal mulai aktif merokok kan SMA. Itu saya rasa kok kenapa kayak sering tertarik begitu, tertarik kayak dibilang mati serangan jantung di motor ini tuh mati jatuh nanti jalan ini. Bilang tapi itu masih bisa ditahan karena mungkin levelnya belum terlalu tinggi, mungkin dari saya timbul penyakitnya. Kalau sekarang kan kosen sekarang lebih aktif satu ke 1 hari. Itu ada nggak? Sekarang apa yang penyakit yang itu? Kalau dulu waktu pas SMA tahun-tahun terakhir itu sering sekali kambuh. Kayak misal saya merokok gitu kan, merokok nge-vape gitu, kayak tiba-tiba langsung berat untuk bernapas, kayak pedis. Mungkin adik-adik di sini yang biasa ketemu saya di sekolah mungkin pernah lihat saya langsung lari ke kamar mandi begitu. Ya, pernah begitu. Karena terus saya pegang jantungku ini kenapa kayak sakit, tertekan sekali. Ya, itu kayak napas pun enggak bisa. Berdetak tapi kencang. Pompa darah sudah tidak terlalu itu kalau untuk sekarang mungkin sudah normal tidak ada lagi saya rasa karena terbiasa.
atau tidak tahu mungkin faktor apa, tapi memang kalau kita bernafas itu memang berat, tidak seperti orang yang tidak merokok. Dan tidur juga kadang susah. Dan itu memang kalau kayak misalnya bangun pagi begitu, kayak itu pikiran itu tidak tenang kalau tidak berasap dulu dengan minum kopi. Dan kopinya itu kalau saya tidak pakai gula, harus yang pahit. Nah itu kalau saya makan dulu baru merokok, akhirnya keluar sendiri, kayak keluar begitu. Jadi pembukanya itu hari itu harus merokok dulu 1-2 batang, minum kopi baru makan. Kalau saya begitu. Oke. Mungkin podcast kali ini kami akhiri, sudah selesai, dan makasih buat Tante Gustin dan Kosen yang sudah bersedia menjadi narasumber kami pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Dan mungkin juga ini kita belum tahu apakah podcastnya akan berlanjut atau tidak untuk part 2. Mudah-mudahan ada. Ya doakan saja. Oke, sekian.